Coba dicek sebelum pelajaran dimulai, coba dicek tuh di sekitarnya tuh ada sampah-sampah nggak. Kalau ada dibuang dulu sebelum kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, kita ketemu lagi ya. Eh, Pada sehat selalu kan? Ya, sehat sip. Kalau udah sehat, kesehatan dijaga. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Mungkin sakit atau ada izin? Nggak ada ya, sehat semua, hadir semua ya. Berarti bersyukur, nggak ada yang sakit, nggak ada yang berhalangan hadir, bisa menuntut ilmu dengan baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Ada apa aja? Ada batu, ada apalagi, ada kucing, itu yang pelihara kucing, terus ada semut, kemarin ada yang bilang kecoa juga ya kan, yang rumahnya ada kecoanya itu. Oke. Nah, sekarang hari ini kita oh iya, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya nih, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya adik-adik ya. Nah, kita nyanyi dulu lagunya. Udah pada tahu pasti cicak-cicak di dinding kan ya, tahu lah. Nah, sekarang kita nyanyi dulu cicak-cicak di dinding bareng-bareng, tapi harus pakai gaya. Nah, gayanya Bapak contohin. Nah, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Gitu ya, oke. Nah, sekarang nyanyi bareng-bareng ya. Udah pada paham? Ada yang mau tanyain? Enggak kan? Enggak, yuk nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pinter-pinter, udah sehat-sehat, asik kan? Asik ya, seru dong. Nah, kita hari ini, kemarin udah belajar tentang benda di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar benda yang hidup dan benda tak hidup ya. Jadi setelah pelajaran ini nanti kalian paham benda yang hidup, ada benda yang hidup, ada benda tak hidup. Nah, yang hidup itu cirinya seperti apa, yang tak hidup cirinya kayak gimana, nanti kalian tahu itu. Terus selain itu nanti kita akan belajar tentang bilangan angka ribuan. Jadi belajar dari 1000 sampai 10.000. Nah, nanti harus bisa nulisnya, bisa membacanya kayak gimana gitu ya. Nah, masuk ke materi yang pertama nih, tentang tentang benda-benda. Nah, ini ada benda yang tak hidup dan ada benda yang hidup. Nah, benda yang hidup itu cirinya kayak gimana sih? Nah, benda yang hidup itu cirinya pertama bergerak. Nah, kalau hidup pasti bergerak. Tapi apa semua yang bergerak itu hidup? Motor hidup? Enggak hidup tapi bergerak. Terus mobil juga bergerak. Tapi hidup enggak dong, enggak hidup. Hidup dinyalain mesinnya, ya hidup dinyalain mesinnya, tapi kan nggak termasuk benda hidup gitu. TV dinyalain hidup, tapi nggak termasuk benda hidup gitu. Jadi nggak semua benda yang bergerak itu hidup. Nah, terus apa lagi? Terus berarti ada lagi nih, makan. Yang kedua makan.
Jadi kalau bendanya hidup tapi nggak makan, itu berarti nggak hidup. Orang makhluk hidup itu kalau nggak makan mati nanti. Nah, makan contohnya motor tadi ya, motor bergerak makan nggak makan, makannya bensin ya kan, makannya bensin tapi apa makhluk hidup? Enggak. Masih ada lagi dong berarti contohnya. Nah, contohnya itu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu kayak gimana sih? Nah, peka terhadap rangsangan itu nanti kalau misalnya nih adik-adik tuh dikasih uang gitu kan, rangsangan tuh dikasih uang buat jajan, senang nggak? Senang lah, berarti itu peka terhadap rangsangan. Itu contohnya. Yang lain, kalau dilempar batu atau dilempar apa gitu, kertas atau batu dilempar kena, itu pasti sakit, terus ada gerakannya, aduh sakit atau gimana gitu kan, sakit. Nah, itu peka terhadap rangsangan. Misalnya pas sholat nih, ada nih pas sholat injek-injekan kaki, itu siapa? Ayo, dia ngaku, ayo. Nah, kayak gitu, itu contoh peka terhadap rangsangan. Jadi kalau motor tadi, motor jalan bergerak ya kan, makan pakai bensin, ya makan pakai bensin, terus peka terhadap rangsangan enggak? Iya, kalau kena paku bannya bocor, nah gitu. Nah, tapi apa termasuk benda hidup? Enggak. Nah, berarti masih ada contoh yang lain lagi. Apa ciri yang lain lagi? Apa? Tumbuh. Nah, kalau tumbuh itu motor nggak tumbuh tuh. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu tambah gede, tambah tinggi. Kayak misalnya tuh, ada yang melihara kucing di rumah kan kemarin loh, ayo aku kan ada yang melihara kucing di rumah. Dan kemarin kan ada benda-benda di sekitar tuh, ada kucing, ada yang pelihara kucing di rumah. Nah, pelihara kucing di rumah, kucingnya makin hari, makin bulan, makin minggu itu makin gede, ya kan, makin gede, itu namanya tumbuh. Nah, kalau tumbuh berarti dia hidup gitu. Terus habis tumbuh, motor mobil nggak tumbuh ya kan, ya nggak tambah gede. Kalau tambah gede nanti rumahnya nggak muat. Nah, selain tumbuh apalagi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu maksudnya gimana? Mengeluarkan zat sisa itu misalnya nih, kalian olahraga atau adik-adik olahraga, lari-lari atau main sepak bola tuh, siapa yang suka main sepak bola? Nah, main sepak bola terus keluar keringat, capek, basah, di rumah pasti suruh mandi karena bau. Nah, itu namanya mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan keringat. Terus habis makan terus pengen pup, sakit perut pengen pup, tiap pagi pengen pup, atau pas mandi itu pengen buang air kecil. Nah, itu namanya mengeluarkan zat sisa. Motor mobil mengeluarkan zat sisa enggak? Mengeluarkan. Itu habis masukin bensin terus keluar asap dari knalpot. Nah, itu mengeluarkan zat sisa, tapi enggak tumbuh kan, tadi enggak tumbuh gitu. Terus contoh yang lainnya lagi, masih ada lagi. Ada berkembang biak. Berkembang dan berkembang biak. Berkembang itu seperti apa? Berkembang itu makin banyak. Jadi misalnya bertambah ilmunya, bertambah. Misalnya nih, dulu nggak bisa nulis, sekarang bisa baca, bisa tulis, bisa apalagi, bisa baca, tulis, bercerita, kayak gitu. Itu namanya berkembang. Terus dulu belum bisa jalan, sekarang bisa jalan, bisa lari, itu kan, itu namanya berkembang. Terus berkembang biak itu berkembang dan berkembang biak tadi ya. Berkembang itu tambah, berkembang biak itu tambah banyak. Misalnya nih, manusia atau kucing itu bisa punya anak kucing kan, bukan anak ayam loh ya, kucing anaknya ayam, itu aneh itu nanti. Jadi kucing punya anak, terus anaknya berapa, 7, 4, 6 ya kan, itu namanya berkembang biak. Terus ciri yang terakhir nih, ada yang terakhir itu beradaptasi itu maksudnya gimana? Beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya orang yang biasanya di pantai itu, misalnya kan orang yang biasanya di pantai itu, kalau pindah di tempat kita gitu ya, di gunung-gunung gitu kan,
atau di perbukitan itu kedinginan, biasanya kedinginan. Itu beradaptasi namanya. Hewan itu beradaptasi juga. Misalnya tuh kayak apa contohnya? Bunglon. Nah, bunglon. Udah pernah lihat bunglon belum? Oh, yang ekornya panjang di pohon itu kan biasanya warnanya berubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan, biar enggak ditangkap sama yang suka makan bunglon. Apa yang suka makan bunglon itu ada burung hantu kayak gitu kan. Itu namanya beradaptasi. Terus misalnya dulu banyak kupu-kupu warna cerah, sekarang terus ada yang warnanya gelap. Nah, itu namanya beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan yang ada di lingkungan gitu. Orang kalau di pantai itu bajunya tipis-tipis, kenapa? Ya karena kepanasan. Ya kalau pakai bajunya yang tebel panas, keringetan gitu. Nah, itu ciri-ciri makhluk yang hidup. Nah, apa aja tadi? Ada bergerak, terus apalagi nafas, tumbuh, terus ada lagi peka terhadap rangsangan, terus ada mengeluarkan zat sisa. Oh, banyak, ada berkembang biak, terus ada beradaptasi, macam-macam. Ada 8 ya, 8. Nah, ada 8 ciri makhluk yang hidup. Terus makhluk yang enggak hidup cirinya apa? Ya cirinya yang tidak memiliki salah satu atau semua dari ciri makhluk yang hidup. Terus misalnya ada tanya, pohon kan makhluk hidup tuh Pak, tapi kok nggak bergerak? Pohon bergerak dong, pohon bergerak. Contohnya tuh ada yang punya misalnya kayak akar pohon geraknya kemana? Ke bawah, selalu ke bawah, nggak mungkin. Akar pohon geraknya ke atas, nggak mungkin. Itu gerak tumbuhan. Terus ada lagi tuh namanya apa, lupa ya. Itu ada ada pemakan serangga, tumbuhan pemakan serangga namanya Venus. Nah, itu dia akan bergerak kalau di daunnya yang buat makan itu ada serangganya, dia akan menutup kayak gitu. Itu namanya gerak tumbuhan. Itu ada lagi. Tuh, siapa yang suka main di kebun-kebun atau di sawah-sawah ketemu tumbuhan putri malu. Jadi kalau itu kalau dipegang dia daunnya kuncup, sembunyi kayak gitu. Nah, biar lebih jelas lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yuk kita lihat videonya ya bareng-bareng ya. Nah, Halo, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup bersama saya Rizka Tri Erlita. Makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, antara lain 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. 2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan pada bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. 3. Berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan supaya tidak punah. 4. Bergerak atau berpindah tempat. 5. Iritabilitas, artinya reaksi yang terjadi akibat dari perilaku atau benda lainnya. 6. Memerlukan makan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. 7. Metabolisme atau proses kimia.
Proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 8. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. 9. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa lagi. Bye. Nah, itu udah kita tahu kan? Udah makin jelas ciri makhluk hidup apa aja: bergerak, bernafas. Bernafas itu apa? Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, proses pembakaran di dalam tubuh dan sebagainya, itu banyak. Itu bernafas ya. Bernafas, berkembang. Nah, sekarang nih, pada tahu nggak bedanya? Tadi udah ada jelasnya. Bedanya tumbuh sama berkembang. Tumbuh apa, berkembang apa? Kalau tumbuh, dia tambah gede, tambah tinggi, tambah lebar, itu tumbuh. Kalau berkembang, dia tambah, selnya tambah, terus kecerdasannya tambah, terus apanya tambah, berkembang biak kayak gitu. Nah, berkembang biak, ngomongin berkembang biak, pada tahu nggak kalau ikan ya, kan kemarin ada yang punya kucing, ada yang punya ikan, pelihara ikan di rumah. Ikan itu kalau yang punya ikan, telurnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, telurnya itu bisa sampai ribuan telur. Ya, gimana? Kalau misalnya dihitung 1, 2, 3, 4, capek banget itu, ya kan? Makanya kalau biasanya kalau udah beribu-ribuan itu ada lambang bilangannya. Lambang bilangannya kayak gimana sih? Lambang bilangannya kayak gini nih. Ini sebentar ya, Bapak ambil dulu. Ini. Nah, ini misal nih, kalian udah tahu kan angkanya 1, 2, 3. Untuk tulis ribuan itu kotaknya ada 4. Kotak ada 4. Kok jadi gede ya? Nah, 4. Kotak yang terakhir namanya kotak apa kemarin? Dulu udah belajar kan tentang angka ratusan, puluhan. Nah, yang paling belakang itu namanya satuan. Yang paling belakang itu namanya satuan. Kalau yang nomor 2 di sebelahnya satuan itu apa kemarin ya? Puluhan, benar. Puluhan. Nah, kalau yang ketiga namanya ratusan. Yang keempat ini namanya baru ribuan. Jadi kotaknya ada 4. Itu kalau angkanya ada 4 berarti yang paling depan itu 1000. Nah, buat nulis 1000 nanti misalnya ini 1000, 1, 0, 0, 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 1 ribuan. Jadi namanya 1000. 1000, 100, berapa. Nah, itu nanti dikotakin. Yang depan namanya ribuan. 1000 atau 2000, 3000, 4000, 5000, itu pokoknya bisa nanti sampai 9000 atau 10.000. 10.000 nanti angkanya ada 5. Ini 10.000. Ini
namanya puluh ribuan. Buat nulis 10.000 itu kan 1 0 0 0 0 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, 0 ribuan, 10 ribuan, jadi 10.000 gitu ya. Nah, paham kan? Nanti di buku yang nanti di materi di buku buku siswa itu kan ada tuh ya tuh. Nah sekarang nih bicara kan ikan tadi telurnya bisa banyak banget, itu 10.000-an ya kan. Nah sekarang coba deh dikerjain di LKS yang Bapak kasih ya, coba dituliskan tadi ciri-ciri makhluk hidup seperti apa, yang tidak hidup seperti apa, terus dijawab pertanyaannya di bawah. Nanti sekalian disebutkan di sekitar kalian nih, itu benda apa aja nih yang hidup dan yang tak hidup, coba disebutkan ya. Beri waktu berapa? 2 menit cukup ya, 2 menit ya, 2 menit ya cukup ya. 2 apa 3? Ya 3, oke 3 boleh lah, 3 menit ya. Ya Bapak tungguin. Udah belum nih? Udah ya? Belum ya? Udah. Kerjain yang teliti. Kalau ada pertanyaan boleh ya, nanti langsung ditanyain ke Bapak aja. Misalnya soalnya nggak jelas Pak, tulisannya apa? Jelas, bisa ditanyain. 3 menit. Atau nanti kalau udah selesai nanti langsung bilang aja ya, daripada nunggu. Udah selesai? Udah? Oh cepat ya ternyata ya, cepat, gampang berarti ya soalnya ya. Oke udah. Oke, nah sekarang nanti LKS itu nanti dikumpulin, ditulis nama kelompoknya ya, kan udah dikerjain sekelompok kelompok yang kemarin, yang waktu nulis itu apa namanya, benda-benda di sekitar kita itu kan kelompoknya, nah sama itu. Nanti dikumpulin per kelompok itu kan, bagiannya LKS-nya satu-satu dikerjain, nah nanti kumpulin per kelompoknya ya. Oke, sip. Nanti nilainya per kelompok di rata-rata tuh di jumlah semua, nanti dibagi jumlah kelompoknya berapa. Nah, jadi harus teliti. Oke, sip. Nah, sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, terus puluhan ribuan. Nah sekarang tadi kan di awal tadi kita nyanyi itu cicak-cicak di dinding. Ada yang tahu nggak lirik yang mana yang menunjukkan kalau cicak itu makhluk hidup? Ayo ada yang tahu nggak? Benar tadi ya, itu makannya apa tadi? Hap, lalu ditangkap tadi ya nyamuknya ya. Ya itu. Terus betul tadi, diam-diam merayap. Oh pintar banget tuh. Diam-diam merayap berarti bergerak. Ya itu ya. Pinter-pinter kok. Nah sekarang untuk tugas yang kemarin Bapak kasih, yang terus mencatat benda-benda di sekitar kita itu nanti dikumpulkan, terus buat
minggu depan buat pertemuan selanjutnya ya, buat pertemuan selanjutnya itu yang latihan di buku siswa dikerjakan, besok dikumpulkan. Nanti ketua kelas ya yang bawa ke kantor guru ya, ke ruang guru di mejanya Bapak. Oke? Pintar, sip. Nah, ini seperti biasa sebelum pulang coba dilihat di sekitarnya dulu ini, dari link di sekitarnya tuh bersih nggak, kalau ada kotoran dibuang, terus kalau buang sampah di laci-laci itu dicek udah apa belum, udah bersih belum, kalau belum dibersihin dulu, habis itu siap-siap buat pulang ya. Oke, bersih dulu, kita mulai bersih berarti kita selesai juga harus bersih. Nanti habis ini yang piket jangan lupa buat piket, yang dibuang di tempat sampah kotorannya. Kita harus cinta terhadap lingkungan, kebersihan, biar kalau belajar nyaman, nggak terganggu, nggak ada nyamuk, nggak ada penyakit gitu ya. Harus dibuang sampah pada tempatnya, nggak bikin bencana. Harus sayang lingkungan biar lingkungan juga sayang sama kita. Oke? Nah, oke, untuk mengakhiri pelajaran sebelum mengakhiri pelajaran nih, lupa kan Bapak, tadi kita udah belajar apa aja ya? Pertama, terus bergerak, bergerak, ya bergerak itu apa ya, apa bergerak itu apa bergerak tadi, ya ciri-ciri makhluk hidup. Terus apa lagi? Menulis angka ribuan, ya benar. Terus apa tadi? Apa? Nyanyi bareng tadi lo, kalau masa lupa. Nah itu ya, nyanyi bareng, cicak-cicak di dinding, ciri-ciri makhluk hidup gitu. Nah, oke. Nah, terus untuk tugasnya tadi udah ya, tadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Nanti dibaca-baca dulu di rumah, terus habis itu sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, iya sebelumnya ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke? Iya, ya udah. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa, dipersilakan. Selesai ya, jangan lupa itu pakai maskernya jangan sampai ketinggalan, dipakai, nggak boleh lepas. Harus cinta terhadap diri sendiri, sayangi kesehatan ya. Kalau pulang hati-hati, langsung pulang, jangan mampir-mampir, diberesin tuh. Pokoknya jaga kesehatan, pakai masker, ini lingkungan lagi nggak sehat ya. Oke, sip. Nah, hati-hati.